Vanilanya kak. Vanilla yang susu atau kopi? Yang susu. Yang susu satu, ada tambahan lagi. Itu aja kak. Tunggu sebentar ya, totalnya 20.000. Oke saja guys. Ini pesanannya. Oh, Es vanilla ya, terima kasih. tiga sama. Oh Net, ngapain kamu sendiri-sendiri? Kok kelihatan kayak pusing sekali? Ada masalah apa? Ya ini mau ngopi ya susah ini. Kenapa? Ini aku beli kopi ini tadi, tapi harganya tidak sesuai sama yang di menu tadi. Oh, itu namanya kamu lagi bayar pajak tidak langsung. Hah? Apa yang maksud sama pajak tidak langsung itu? Oh, gini dah, biar aku jelasin kamu dikit tentang pembagian pajak. Jadi pajak Indonesia itu dibagi menjadi beberapa jenis sesuai kriteria tertentu seperti pihak pemungut, sifat, dan tujuan penggunaannya. Nah, kamu lebih baik dengar penjelasanku deh tentang pembagian pajak Indonesia supaya kedepannya kamu udah bingung lagi tentang pembayaran pajak itu gimana sih. Jadi pajak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada berdasarkan pihak pemungut. Nah, berdasarkan pihak pemungut ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan negara secara umum seperti belanja negara, pertahanan, dan infrastruktur nasional. Nah, adapun contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau biasa kita kenal dengan PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah, yaitu PPNBM. Kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, untuk keperluan pembangunan daerah. Nah, adapun contoh dari pajak daerah ini adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian ada pajak berdasarkan sifatnya. Nah, pajak berdasarkan sifatnya ini juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan harus dibayar. Adapun contoh dari pajak ini adalah pajak penghasilan atau PPH serta pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada pajak tidak langsung. Adalah pajak yang dibebankan kepada pihak lain dalam transaksi tertentu dan tidak dibayar langsung oleh wajib pajak. Nah, adapun contoh dari pajak ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian ada berdasarkan objek pajak. Nah, berdasarkan objek pajak ini juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi subjek pajaknya, orang atau badan. Nah, contoh dari pajak ini adalah pajak penghasilan atau PPH. Kemudian ada pajak objektif, yaitu pajak yang ditetapkan berdasarkan objek tertentu tanpa memperhatikan kondisi subjeknya. Nah, adapun contoh dari pajak ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak kendaraan bermotor. Nah, kemudian tuh yang keempat ada pajak berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, itu pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak umum dan pajak khusus. Pajak umum adalah pajak yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah desa secara luas. Nah, adapun contoh dari pajak ini adalah pajak penghasilan. Kemudian ada pajak khusus. Pajak khusus adalah pajak yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti cukai yang dialokasikan untuk pengendalian barang tertentu. Nah, misalnya ini untuk tembakau atau minuman beralkohol. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berdasarkan tingkat pemerintah. Itu pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak nasional dan pajak daerah. Pajak nasional adalah pajak yang berlaku di seluruh wilayah negara. Dan adapun contoh dari pajak ini adalah pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah berlaku terbatas di wilayah pemerintahan daerah tertentu. Adapun contoh dari pajak ini adalah pajak reklame dan pajak restoran. Nah, jadi gitu. Mendingan sekarang kamu belajar deh tentang pembagian pajak supaya kedepannya kamu nggak bingung kayak gini lagi. Oh, jadi gitu. Kamu kok ngerti tentang pajak-pajak kayak gini? Oh, jelas dong. Aku kan belajar pajak di kelasnya Pak Joni Konja.